Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu hebat yang sudah hadir malam hari ini. Kita belajar bareng ya di webinar PMM tentang kurikulum Merdeka, khususnya ngomongin tentang penilaian akhir semester nih yang lagi jadi trending topik nih ya untuk bulan ini ya gitu ya, dengan teman-teman guru. Saya yakin pasti lagi pada sibuk nih, entah sibuk melaksanakan atau ada yang sudah sibuk ngolah hasilnya gitu ya. Nah, malam hari ini izinkan saya Bapak Ibu untuk bercerita gitu ya, kita berbagi pengalaman tentang bagaimana sih praktik penilaian akhir semester atau sumatif akhir semester ya istilahnya kalau di kurikulum Merdeka ya, yang sudah dilaksanakan khususnya di satuan pendidikan kami di SDN 011 Balikpapan Tengah. Bapak Ibu, jadi pelaksanaan asesmen sumatif akhir semester atau penilaian akhir semester gitu ya di sekolah saya itu pelaksanaannya masih terjadwal gitu ya, masih terjadwal juga, masih dalam bentuk tertulis nih seperti yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya gitu, karena memang masih ada kebijakan gitu ya, kebijakan dari pimpinan kami dari daerah juga bahwa pelaksanaan asesmennya itu masih dilaksanakan terjadwal gitu dan juga dalam bentuknya tertulis gitu. Walaupun sebenarnya kalau di panduan pembelajaran dan asesmen ya yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, di situ sudah disampaikan nih gitu ya panduan kepada kita bahwa asesmen sumatif akhir semester itu sifatnya pilihan, artinya boleh kita laksanakan ataupun boleh sudah cukup dengan asesmen sumatif akhir yang dilaksanakan setiap tujuan pembelajaran atau di akhir lingkup materi yang kita sudah lakukan gitu. Nah, jadi di tempat saya juga tetap kami laksanakan penilaian secara tertulis, namun dalam praktiknya khususnya di kelas saya gitu juga saya mengupayakan nih berbagai trik sehingga pelaksanaan PAS itu tidak hanya menggunakan satu jenis saja ya, atau tes tertulis saja gitu ya, karena seperti kita tahu ya, asesmen itu kan juga harus melihat kebutuhan murid kita nih, kesiapannya gitu ya. Saya yakin sekali pasti dari banyaknya murid kita di dalam kelas itu pasti ada yang mereka mungkin kurang terbiasa dengan asesmen tertulis atau kurang tertarik, atau pada saat kondisi mengerjakan itu mereka lagi kurang fit atau kurang siap gitu ya, jadi sehingga mempengaruhi, sehingga nanti hasil PAS-nya yang tertulis ini bukan jadi satu-satunya nilai saja gitu, kita bisa mengolah dengan berbagai bentuk asesmen yang akan dilakukan gitu ya. Boleh di next, Bu. Tahun ajaran kemarin walaupun di sekolah saya belum menerapkan yang sebelumnya, Bu, ya slide sebelumnya. Nah ini jadi kita sebagai guru ini perlu banget nih melakukan PAS gitu ya atau SAS gitu ya ke dalam beberapa kegiatan asesmen nih. Tujuannya supaya apa? Supaya murid dapat menyelesaikan asesmennya secara optimal. Kalau kita hanya melaksanakan PAS-nya satu kali saja gitu ya dalam bentuk tertulis saja, itu yang dikhawatirkan tadi mungkin murid kita pada hari itu kondisinya kurang fit, dia juga kurang siap gitu ya, dan malah akan mempengaruhi hasil mereka gitu. Padahal kalau kegiatan belajar sehari-hari, murid ini sebenarnya mampu gitu untuk mengikuti untuk memahami materi-materi kita gitu. Seperti contoh yang saya lakukan ini ya Bapak Ibu, misalkan nih dalam pembelajaran kan kebetulan saya mengajar guru kelas gitu ya, guru SD. Misalkan nih di mata pelajaran pendidikan Pancasila, selain asesmen tertulis tadi ya dalam bentuk soal, saya juga punya beberapa asesmen akhir gitu yang saya lakukan, misalkan untuk satu materi gitu ya, satu materi tentang bagaimana murid memahami tentang pemerintahan di sekitar mereka gitu, yang sederhana mulai dari RT, RW gitu ya, kelurahan hingga kecamatan, dan juga bagaimana sih bentuk kerjasama tadi antara masyarakat dengan tadi peran-peran pemerintah tadi ya, RT dan sebagainya gitu. Nah, jadi selain tertulis, saya juga melakukan beberapa asesmen akhir sumatif tadi gitu ya. Mungkin yang pertama, murid itu saya ajak untuk mereka memanfaatkan media cetak gitu ya, koran gitu. Terus mereka mencari nih, setiap orang mencari
berita gitu ya, topik berita yang ada hubungannya tentang bagaimana sih bentuk kerjasama antara yang terjadi nih, contoh bentuk kerjasama entah itu di RT, entah itu di kelurahan, entah itu di kecamatan gitu ya, atau mungkin di lingkup pemerintah kota juga boleh gitu dilakukan. Jadi mereka mencari tuh berita-beritanya, masing-masing mencari, bahkan juga mereka ada yang saling diskusi sama temennya, ini cocok nggak ya untuk ini. Jadi mereka udah belajar menganalisis nih, mengidentifikasi, menganalisis gitu ya. Karena selain mereka mencari juga ada LKPD yang saya siapkan gitu. Di antaranya mereka diminta menganalisis apa bentuk kerjasama yang tergambar dari berita itu gitu. Nanti mereka menjelaskan gitu. Ya tadi ada yang bertanya ya, SAS itu apa gitu ya. SAS itu sumatif akhir semester Bapak Ibu. Sama istilahnya dengan penilaian akhir semester. Nah, namun kan kalau di kurikulum Merdeka kita mengenalnya asesmen sumatif gitu ya untuk penilaian akhir gitu. Nah, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Setelah mereka mencari seperti itu berita gitu ya. Apa yang kedua? Ada lagi nih sumatif kedua yang saya lakukan. Jadi mereka murid-murid ini mencoba nih mengunjungi RT setempat gitu. Ada lembar LKPD-nya, mereka wawancara sederhana nih tentang bagaimana sih tugas RT di sekitar mereka, siapa RT-nya gitu, apa perannya, terus bagaimana bentuk kerjasama dengan masyarakat di tempat tinggal mereka. Nah itu juga menjadi asesmen sumatif juga nih, penilaian akhir juga gitu. Nah, yang berikutnya juga selain itu ada asesmen yang ketiga gitu ya, sumatif akhir yang ketiga. Mereka juga melakukan dalam kelompok lagi gitu ya. Jadi penilaian asesmen akhir sumatif itu saya lakukan tidak hanya individu, tetapi juga ada kelompoknya gitu, kolaborasinya, di mana dalam kolaborasi ini banyak ini kita bisa gunakan Bapak Ibu teknik-teknik penilaiannya. Ada rubrik, ada observasi gitu ya untuk melihat setiap per orang gitu di dalam kelompok bagaimana gitu. Jadi mereka membuat infografis sederhana nih tentang bagaimana bentuk contoh kerjasama di lingkup RTK atau kelurahan atau kecamatan gitu. Jadi setiap kelompok ini punya topik yang beda-beda nih. Jadi ada 6 topik gitu ya. Saya bagi dalam 6 kelompok, ada 6 topik. Mereka nanti membuat infografis masing-masing, dan infografis itu berguna untuk mereka juga belajar. Karena nanti pada saat penilaian akhir semester gitu ya, dalam bentuk soal, mereka sudah punya tuh bentuk rangkuman dari infografis yang mereka sudah lakukan gitu. Nah, jadi memang ini menjadi apa ya, bentuk asesmennya atau bentuk penilaian akhirnya itu kita lakukan dalam beberapa tahap gitu, dalam beberapa bentuk. Kenapa? Supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal lagi nih, bisa secara menyeluruh. Kalau hanya tertulis kan hanya satu kali saja, itu saya yakin hasilnya belum tentu bisa menunjukkan nih tingkat keberhasilan atau tingkat pemahaman murid gitu. Kalau kita melakukannya secara beberapa kali gitu ya, bertahap gitu ya, itu juga justru akan membantu untuk menambah informasi secara lebih lengkap lagi nih. Kita bisa lebih tahu lagi nih tingkat pencapaian kemampuan murid nih di materi tersebut gitu. Boleh dilanjut lagi Bu? Nah tadi ya, apakah PAS itu harus tertulis gitu kan? Nah jadi walaupun tadi kami ada tertulisnya, saya juga tidak menutup untuk bentuk-bentuk tes yang lain gitu. Bisa bentuk praktik gitu ya. Misalnya murid pernah gitu, misalkan mereka belajar proyek sederhana gitu ya, bagaimana mereka menjelaskan atau membuat semacam campaign gitu ya, kampanye sederhana gitu. Jadi saya siapkan gawai gitu ya. Jadi di kelas saya tuh ada satu gawai Bapak Ibu yang menjadi teman belajar mereka. Saya nyebutnya si gawai teman belajar gitu, karena di SD saya kebetulan belum boleh membawa HP gitu. Saya nyiapkan satu gawai, mereka bergantian membuat campaign gitu dari proyek yang sudah kita lakukan secara sederhana. Mereka membuat tuh campaign sederhana tentang topik yang sudah mereka pelajari. Kemudian juga sebenarnya ada beberapa tujuan pembelajaran yang nggak bisa nih kita lihat hasilnya dari bentuk tertulis gitu ya. Contohnya di kelas 4 gitu, ada materi tentang bagaimana murid itu mampu berpendapat yang baik atau merespons pendapat temannya. Nah itu kan nggak bisa nih kalau tertulis. Jadi kami buat simulasi bermain peran gitu ya. Saya pernah bermain peran gitu, jadi mereka seakan-akan kayak lagi lomba debat kenegaraan gitu. Nah jadi ada topik-topik, mereka saling
berpendapat gitu. Kemudian sama nih misalkan contoh seni tari gitu kan, itu juga nggak bisa nih kalau hanya tertulis gitu. Jadi saya buat gitu pentas sederhana untuk sebagai penilaian akhir mereka gitu. Mereka membuat tarian praktik menari gitu ya, yang dimana yang saya tekankan dari rubrik yang sudah saya sampaikan kepada mereka bahwa mereka ini harus memperlihatkan nih bagaimana kekompakan mereka, terus bagaimana kreasi pola lantai yang sudah mereka susun sendiri gitu ya kan. Jadi boleh nih kita macam-macam Bapak Ibu bentuk penilaian akhirnya gitu ya, nggak melulu tertulis gitu ya. Jadi boleh banget nih bentuk-bentuk yang lain. Walaupun harus tertulis lagi nih Bapak Ibu, misalkan gimana nih supaya murid lebih tertarik. Saya pernah juga tuh penilaian akhir semester saya gunakan quizzes gitu kan, itu lebih menarik perhatian murid gitu. Kalau mereka sudah tertarik dengan kemasan ini, saya yakin nih pasti mereka ngerjakan soalnya pun juga justru malah kayak, wah ini kita kayak lagi nggak ulangan nih Pak, malah lagi kayak main-main aja nih gitu. Saya pernah sekali pakai quizzes gitu ya, paper mode aja gitu, karena mereka belum boleh bawa gawe masing-masing gitu kan. Saya gunakan paper mode, mereka serius antusias banget gitu untuk mengerjakan atau menjawab soal-soal gitu. Itu juga jadi bagian salah satu trik gitu ya, supaya mereka juga merasa senang nih dalam proses penilaian akhir gitu. Boleh lagi Bu dilanjut. Gimana siswa-siswa saya yang tadi? Nah, juga yang ngebantu saya Bapak Ibu untuk melakukan proses pengolahan nilai untuk akhir ini ya, penilaian akhir ini juga di tempat saya juga membiasakan portofolio gitu. Jadi kami juga 1 tahun ini sudah berjalan portofolio, murid-murid saya itu mengumpulkan nih hasil-hasil kegiatan mereka, hasil-hasil kerja mereka gitu ya, hasil asesmen sumatif mereka itu dijadikan satu dalam portofolio. Itu juga membantu banget tuh untuk proses umpan balik kita gitu ya kepada murid. Jadi mereka bisa tahu nih, oh saya di materi ini saya ada yang kurang gitu ya, karena memang kalau portofolio ini kan bentuknya dokumentasi hasil karya gitu ya, dimana kita bisa, murid itu bisa juga melihat hasil mereka, juga jadi bahan antara guru, murid, orang tua. Kita bisa saling diskusi gitu ya, refleksi, ngasih umpan balik bahwa sampai di sini gitu pencapaian yang sudah dilalui oleh murid kita gitu. Nah, jadi Bapak Ibu memang untuk penilaian akhir semester yang saya lakukan khusus di sekolah saya, memang jadi ya walaupun situasinya masih harus ada tertulis gitu ya karena kebijakan, namun kita juga tetap Bapak Ibu boleh banget mengeluarkan trik-trik yang memang sesuai dengan kebutuhan murid. Kita buat beragam, dan mungkin juga intinya bentuk penilaian akhir itu jangan sampai hanya 1 kali saja pelaksanaannya gitu. Kalau bisa dilaksanakan berkali-kali supaya kita mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi nih untuk mengetahui bagaimana sih tingkat ketercapaian murid kita gitu selama 1 semester ini.